Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan proses perkuliahan pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan saat ini. Kami dari kelompok kelima akan membahas topik aspek antropologi pendidikan. Adapun teman kelompok saya, yang pertama ada Yuliani, kemudian Dini Andriani, dan saya sendiri Stawal Hidayat. Langsung saja, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pendidikan dan sejarah. Sejarah adalah suatu rentetan kejadian yang berlangsung di dalam kehidupan masyarakat manusia dari waktu ke waktu menuju masa depan. Objek sejarah adalah rentetan kejadian yang selalu bergerak menuju masa depan ke arah perkembangan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Sejarah adalah suatu sistem rentetan kejadian yang bersumber dari kesadaran. Sejarah selalu bersifat rasional dan empirik. Nah, dengan adanya sejarah, manusia semakin sadar bahwa dirinya sebagai makhluk yang berkemampuan untuk mengadakan perubahan. Pendidikan dan sejarah pula mengajarkan sejarah mengidekan masa mendatang yang lebih baik dan maju. Pendidikan menindaklanjuti dengan mengubah dan mengembangkan sistem pembelajaran. Dalam kaitannya dengan sejarah, pendidikan adalah suatu sistem proses pembimbingan ke arah kemanusiaan untuk masa mendatang. Pendidikan membuat manusia bisa menyatu dengan sejarahnya, mengubah dan mengembangkan dirinya secara terus-menerus hingga menjadi manusia yang semakin bernilai kemanusiaan. Dengan sejarahnya juga manusia memperbaiki pendidikannya, dan dengan sejarahnya pula manusia mengubah dan mengembangkan pendidikan untuk melangsungkan eksistensinya dalam sistem dialektika dan kausalistik. Antara sejarah dan pendidikan itu sifatnya konsistensial. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya terkait dengan pendidikan dan juga iptek. Proses historisitas kependidikan manusia kemudian menghasilkan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan produk langsung dari proses pendidikan yang berlangsung dari zaman ke zaman. Jadi, jika manusia tidak eksis dalam rentang panjang sejarah kependidikan, maka sesungguhnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mungkin ada. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sistem potensi intelektual manusia yang dihasilkan dari rentetan panjang sistem proses kegiatan pendidikan. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, segala perubahan yang direncanakan oleh pendidikan dapat dikerjakan. Fakta membuktikan bahwa teknologi mampu mempraktekkan teori ilmu dalam sistem perindustrian. Dengan perindustrian, dinamika kehidupan manusia mengalami perubahan yang begitu cepat. Dengan teknologi dan perindustrian, kini manusia seolah-olah bisa melakukan segala hal sesuai dengan yang dikehendaki. Ada yang berpendapat dengan teknologi dan perindustrian, manusia semakin mampu membuktikan bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Selanjutnya yaitu peran dari pendidikan. Yang pertama, fungsi transmisi. Dalam fungsi ini, pendidikan lebih bersifat pasif. Pendidikan hanya berfungsi sebagai penyampai, penerus, atau mentransmisikan iptek kepada subjek yaitu peserta didik. Kemudian fungsi transformatif. Pada fungsi ini, pendidikan diarahkan sebagai agen perubahan. Pembelajaran dengan demikian digunakan sebagai proses untuk membantu subjek didik untuk menyesuaikan diri, sehingga dapat mengikuti laju perubahan yang cepat akibat dari pengaruh iptek itu sendiri. Selanjutnya yaitu tantangan pendidikan iptek.
Yang pertama, yaitu terkait dengan pendidikan iptek. Karena kalau Indonesia ingin menjadi negara maju, terutama pada era informasi dan globalisasi, syarat mutlak yang harus ada adalah pada kemampuan bangsa dalam menguasai ilmu dan teknologi. Tantangan kedua, hakikat pembelajaran menurut pusat kurikulum adalah pembelajaran yang mampu merangsang kemampuan berpikir siswa. Tantangan ketiga adalah terkait dengan tujuan ideologis bangsa yang mengharuskan pada pembentukan manusia seutuhnya. Pembahasan selanjutnya yaitu alternatif pendidikan iptek. Yang pertama yaitu pendidikan yang bermutu. Pertanyaan pokok dari bagian ini adalah pendidikan seperti apa sih yang dapat berperan menghadapi tantangan iptek? Jawabannya adalah bahwa hanya pendidikan yang bermutu yang mampu menunjang proses pembangunan bangsa. Kedua, kurikulum terpadu. Menghindari adanya depersonalization, maka perlu ada penyusunan kurikulum yang mengintegrasikan muatan pembelajaran. Ketiga, model pembelajaran pendidikan yang relevan dengan upaya menghadapi tantangan zaman. Intinya adalah bahwa hanya pendidikan yang bermutu, yaitu yang mampu mengembangkan kompetensi dan juga membentuk wataklah yang relevan dengan upaya menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, model pendidikan yang harus dikembangkan adalah model belajar yang dapat merangsang, menantang, dan juga menyenangkan. Dalam hubungannya dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung tanggung jawab untuk membudayakan eksistensi kehidupan manusia. Artinya, dengan peralatan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia semakin lebih berpeluang untuk menciptakan perubahan-perubahan yang bermanfaat bagi kehidupan yang lebih berkembang dan maju. Dengan teknologi, pendidikan mampu membuat perubahan dan dengan teknologi pula diharapkan mampu membuat kehidupan semakin berkembang dan maju. Berkembang dan maju dalam arti bernilai kultural, manusiawi, segala kebutuhan hidup dapat dengan lebih mudah dicukupi dan dapat dimanfaatkan secara adil dan merata. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka seharusnya jalan menuju kesejahteraan umum semakin terbuka. Selanjutnya yaitu secara ontologis, pembahasan pendidikan selalu terkait dengan hakikat keberadaan manusia. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanpa manusia, pendidikan itu bukan apa-apa atau nothingness. Sebaliknya, tanpa pendidikan, mustahil manusia mampu mempertahankan kelangsungan dan mengembangkan kehidupannya. Jadi, ontologi pendidikan sepenuhnya mutlak, berakar dari dalam diri dan keberadaan manusia. Adapun secara ontologis, manusia berada dalam 3 tingkatan hakikat. Yang pertama yaitu tingkat abstrak, dan yang kedua tingkat potensi, dan ketiga yaitu tingkat konkret. Karena pendidikan mutlak berlangsung di dalam diri dan keberadaan manusia, maka ontologi pendidikan dapat dibahas menurut tingkat-tingkat keberadaan seperti itu. Nah, dari pembahasan tentang pendidikan secara ontologis dapat diperoleh pengetahuan tentang bagaimana menata hubungan dengan asal mula dan tujuan kehidupan dan hubungan pendidikan dengan filsafat, sejarah, dan iptek dalam eksistensi kehidupan. Pengetahuan ini berguna bagi landasan pencerdasan spiritual. Nah, adapun kecerdasan spiritual yang dimaksud yaitu yang pertama, dari proses pendidikan dalam hubungannya dengan kehidupan manusia. Yang kedua, yaitu sebagai makhluk berpikir. Yang ketiga, sebagaimana manusia hidup dalam kesejarahan, maka pendidikan juga mendapat kontribusi historis. Dan yang terakhir, salah satu proses pendidikan yaitu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek.